Shalom anak-anakku semua. Shalom. Ibu guru senang bisa hadir dan menyapa anak-anakku kembali. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, baik. Puji Tuhan luar biasa. Yes. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Dan wujud syukur kita kepadanya, kita mempersiapkan diri kita saat ini untuk datang beribadah kepadanya. Meskipun ibadah kita saat ini lewat channel YouTube, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kita bersama-sama pada hari ini. Ibu guru tidak sendiri. Ibu guru ditemani oleh Bapak Guru Fandi sebagai pelayan firman kita pada hari ini. Dan Kakak Sean sebagai pemusik kita pada hari ini. Mari anak-anakku, kita siapkan diri kita. Mari kita mengambil sikap beribadah. Mari kita datang kepada Tuhan. Saya jemput anak-anakku semua untuk bangkit berdiri. Kita memuji, memuliakan Tuhan. Kita menghormatinya. Mari kita menyanyikan pujian hormat bagi Allah Bapa. Kita habiskan ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Anak-anakku silakan duduk kembali. Di kehidupan kita sebagai manusia biasa tidak pernah luput dari segala kesalahan, dari segala pelanggaran-pelanggaran di kehidupan kita. Karena kita hanya manusia biasa. Dengan penuh kerendahan hati kita, dengan penuh kerendahan diri kita, mari anak-anakku semua kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya. Anak-anakku silahkan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ibu guru akan menuntun anak-anakku semua di dalam doa pengakuan dosa kepada Tuhan, di dalam kidung bila ku renung dosaku.
kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan kepadanya, memohon ampun untuk setiap dosa yang telah kita lakukan, maka firman Tuhan senantiasa menguatkan kita di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-9. Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-9 berbunyi demikian. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anakku semua, kita akan bermazmur bersama-sama, memuji memuliakan Tuhan secara berbalas-balasan. Anak-anakku silakan menyiapkan Alkitabnya. Kita akan bermazmur dari Mazmur pasal yang ke-78, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Nanti Ibu Guru akan membaca tulisan yang mengarah ke dalam dan anak-anakku semua berserta dengan Pak Guru Fandi akan membaca tulisan yang mengarah ke dalam. Kita baca bersama-sama Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat berbunyi demikian. Pelajaran dari sejarah, nyanyian pengajaran Asaf. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Sendingkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya. Dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Ya, anak-anakku semua, kita akan mendengarkan cerita Alkitab bersama-sama pada hari ini yang akan dibawakan oleh Pak Guru Fandi. Dan sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab pada hari ini, kita satu di dalam doa kepada Tuhan memohon Roh Kudus-Nya menuntun kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami beribadah bersama-sama secara online pada saat ini Tuhan. Itu tidak mengurangi sukacita kami pada hari ini ya Tuhan. Tetapi menambah kami lebih semangat lagi ya Tuhan untuk senantiasa mendekat kepadamu. Saat ini ya Tuhan, Pak Guru Fandi akan bercerita kepada kami. Tuhan tolong dia lewat Roh Kudus-Nya, lewat Roh Kudus-Mu, agar Pak Guru Fandi mampu membawakan cerita Alkitab dengan baik dan benar kepada kami. Pun kami anak-anak-Mu yang siap mendengarkan cerita Alkitab-Mu hari ini, Tuhan tuntun kami lewat Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami mampu memahami cerita Alkitab yang kami dengar bersama-sama pada hari ini. Dan tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu juga Tuhan, agar kami dapat melakukan segala perintah-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak Guru Fandi. Ya, anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan, Bapak Guru akan bertanya kepada anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Tentu kalian pada saat tidur pasti ada yang pernah bermimpi atau pasti ada yang pernah mendapatkan sebuah mimpi. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini, kita akan belajar dari kisah Yusuf. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian melalui pujian yang berjudul Di Pintumu.
Baik anak-anakku sekalian, kisah tentang Yusuf. Melanjutkan cerita minggu lalu yang sudah disampaikan, kisahnya bercerita tentang seorang Yusuf yang pada saat itu dimasukkan ke dalam penjara. Saat ini kisahnya bercerita tentang kehidupan Yusuf di dalam penjara, di mana kegiatannya sehari-hari di dalam penjara, dia sangat baik dan dia mau melayani orang-orang yang ada di dalam penjara. Kepala penjara pun terheran-heran dengan perbuatan Yusuf. Sungguh baik Yusuf ini. Dia melaksanakan banyak pekerjaan, dia melayani orang-orang yang ada di penjara, sehingga kepala penjara pun sangat mempercayai dia. Nah, anak-anakku sekalian, pada saat ini dari cerita yang akan kita sama-sama dengar, dikisahkan di sini bahwa ada 2 orang pekerja di dalam istana Firaun, yaitu juru minum dan juru roti. Pada satu ketika mereka melakukan sebuah kesalahan yang besar, sehingga Firaun melemparkan mereka juga ke dalam penjara. Nah, setelah mereka berada di dalam penjara, tentu Yusuf yang bersama-sama dengan mereka di dalam penjara itu, Yusuf melihat bahwa 2 orang ini kenapa ya mukanya itu selalu murung. Mereka bersedih. Ada apa? Dengan baik Yusuf mendekati mereka dan Yusuf mulai berkenalan dengan mereka. Nah, pada satu ketika Yusuf bertanya kepada mereka, "Mengapa mukamu begitu muram?" Jawab mereka, "Kami bermimpi dan tidak ada orang yang dapat mengartikan mimpi itu." Dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf, Yusuf menjelaskan bahwa bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Karena mimpi yang Tuhan berikan kepada mereka itu semua berasal dari Tuhan. Dan itu adalah satu contoh kuasa Tuhan. Dengan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk dapat mengartikan mimpi kedua orang tersebut. Mimpi dari seorang juru minuman dan seorang juru roti. Lalu berceritalah mereka terhadap mimpi itu. Yang pertama, juru minuman itu menceritakan mimpinya. Setelah diceritakan mimpinya, lalu Yusuf dengan hikmat yang Tuhan berikan, dia mengartikan mimpinya bahwa 3 hari lagi kamu akan mendapatkan sesuatu yang baik. Dari arti mimpi itu, si juru roti mulai mendengar. Wah, ternyata Yusuf mengartikan sesuatu yang baik terhadap mimpi dari si juru minuman tadi. Kemudian si juru minuman tadi juga mulai bercerita tentang mimpinya. Setelah ia bercerita, dengan kuasa Tuhan yang memberikan hikmat kembali kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi itu, maka Yusuf akan bercerita. Tapi adik-adik tahu bahwa mimpi dari juru roti ini artinya sungguh pahit. Dengan keberanian
Dan dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf harus mengatakan arti mimpi itu. Dia mengatakan, 3 hari kemudian engkau akan mendapatkan hal yang buruk. Pahit bukan artinya? Sungguh berbeda artinya dengan si juru minuman tadi dan juru roti. Apa yang terjadi 3 hari kemudian anak-anak? Di 3 hari selanjutnya, si juru minuman ini mendapatkan kenyataan yang luar biasa. Dia dikeluarkan dari penjara dan dia mendapatkan kembali jabatan dan pekerjaannya sebagai juru minuman di dalam istana Firaun. Lalu si juru roti tidak mendapatkan hal yang baik, tetapi ia dihukum gantung. Dia mendapatkan hal yang tidak baik. Dan adik-adik tahu, semua dari mimpi itu menjadi kenyataan. Dan kita sama-sama belajar bahwa mimpi itu yang asalnya daripada Tuhan dan hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf untuk mengartikannya itu semua terjadi dan menjadi kenyataan. Satu ketika Yusuf teringat bahwa pada saat dia mengartikan mimpi seorang juru minuman, ia menitipkan sebuah pesan. Dia berpesan bahwa kamu jangan melupakan aku ketika kamu nanti sudah keluar dan bebas. Akan tetapi setelah juru minuman ini kembali mendapatkan pekerjaannya dan mendapatkan kembali jabatannya, Yusuf dilupakan. Sedemikian jauh cerita dan pembacaan firman yang akan nanti kita sama-sama bacakan, adik-adik. Demikian cerita kakak yang terdapat di dalam Kejadian 40 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-23. Ya, di layar anak-anakku sekalian sudah muncul ya. Nah, itulah pembacaan Alkitab kita atau cerita kita hari ini. Tapi saya mau mengajak anak-anakku sekalian, kita akan sama-sama membaca dari Kejadian 40 ayatnya yang ke-8 sebagai pokok atau inti cerita kita minggu ini. Bapak Guru akan bacakan Kejadian 40 ayatnya yang ke-8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu kepadaku. Nah, itu adalah ayat yang menjadi pokok bacaan kita minggu ini dengan tema hikmat di dalam penjara. Hikmat Yusuf di dalam penjara. Hikmatnya dari siapa? Tentu hikmatnya itu dari Tuhan. Amin. Amin firman Tuhan. Sungguh begitu indah cerita Alkitab yang telah kita dengarkan bersama-sama. Dan merespon firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama, mari anak-anakku kita mempersiapkan persembahan kita. Mari kita mempersiapkannya dengan baik. Ada 2 cara yang anak-anak bisa lakukan. Yang pertama di rumah, yaitu persembahannya dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada guru sekolah minggu yang terdekat dari tempat tinggal anak-anak, atau bisa juga lewat scan barcode yang ada di depan layar kita pada saat ini. Dan nats persembahan yang menuntun kita pada hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-28 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya.
Aku tertolong, sebab itu bereria hatiku. Amin. Kasih-Nya seperti sungai mengalir di dalam kehidupan kita, pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama sambil membawa persembahan kepada Tuhan. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Baik, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, mari kita doakan persembahan kita sebagai tanda ungkapan syukur kita, dan kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Dengan penuh rasa syukur ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, ke tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk berkat dan anugerah yang masih Tuhan berikan kepada kami, kesehatan serta waktu di mana kami saat ini bersama-sama dengan keluarga kami ya Tuhan, bersama dengan saudara-saudara kami mengikuti ibadah sekolah minggu yang saat ini kami sama-sama lakukan secara online Tuhan melalui YouTube. Tetapi itu tidak menutup sukacita kami ya Tuhan. Kami sungguh senang dan kami sungguh bersukacita, bersyukur atas kesempatan yang indah ini ya Bapa. Kepadamu ya Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa kami. Kami mendoakan untuk persembahan yang telah kami berikan kepadamu ya Tuhan. Di mana persembahan ini ya Tuhan, yang berasal juga daripada Engkau, tetapi ini sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu. Kami berikan dengan penuh tulus, biarlah persembahan ini ya Tuhan, menjadi persembahan yang terbaik bagimu. Dan kiranya ya Tuhan, persembahan ini dapat diolah dan dapat dipergunakan untuk pelebaran pemberitaan firman-Mu, untuk pelayanan yang baik ya Tuhan. Yang masih ada kepada kami, kiranya Engkau memberkati juga ya Tuhan. Yang masih ada kepada kedua orang tua kami, kiranya Engkau memberkati dan membimbing mereka ya Tuhan, supaya mempergunakan berkat-berkat-Mu ini dengan baik. Dan ya Tuhan, melalui doa syafaat kami pada saat ini, kami berdoa ya Tuhan untuk keadaan negara kami Indonesia, di mana saat ini ya Tuhan Engkau mengetahui pandemi yang berlangsung baik di Indonesia maupun di negara-negara lain di seluruh dunia ya Tuhan. Dengan kuasa-Mu ya Bapa, kiranya Engkau mau membantu setiap tenaga medis yang bekerja ya Tuhan. Dan kiranya ya Bapa, untuk setiap penderita maupun yang terkena penyakit ini, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menyembuhkan mereka melalui tenaga medis yang bekerja ya Bapa. Dan tak lupa juga kami mendoakan untuk bangsa dan negara kami, untuk pemimpinnya ya Tuhan, dari pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah. Kiranya Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada saat ini ya Tuhan. Ajar dan bimbing mereka untuk senantiasa takut akan Tuhan
dan biarlah mereka mau bekerja secara bertanggung jawab, dan biarlah mereka bisa bersama-sama dapat mengatasi pandemi yang terjadi saat ini ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Bapa, kami berdoa untuk pendidikan kami, di mana kami saat ini bersekolah secara online ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan memperlengkapi kami ya Tuhan, memberikan kami kesehatan yang baik, agar kami dapat belajar, menimba ilmu dengan baik ya Tuhan, meskipun tidak secara langsung bertatap muka dengan guru-guru kami, tetapi kami dapat belajar dengan baik, dengan penuh semangat. Kepada guru-guru kami mendoakan juga mereka ya Tuhan, untuk senantiasa Tuhan selalu memberkati mereka. Dan kepada kedua orang tua kami, kiranya Engkau juga yang selalu menjaga dan membimbing mereka ya Tuhan. Jauhkanlah mereka dari segala hal-hal yang tidak baik. Dan kiranya ya Tuhan, biarlah sukacita dan kasih karunia-Mu selalu ada bersama-sama dengan mereka. Dan ya juga Tuhan, kami mendoakan untuk semua guru-guru sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menjaga mereka dan memberikan mereka kesehatan yang baik, agar mereka dapat senantiasa ya Tuhan melakukan pelayanan dan melayani anak-anak sekolah minggu, melakukan ibadah sekolah minggu dengan baik ya Tuhan. Banyak hal yang akan kami sampaikan kepadamu, tetapi Engkau yang lebih duluan mengetahuinya ya Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dengan karena kami yang berdoa kepadamu, sambut sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, dengan doa Bapa kami yang akan kami doakan secara bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku semua, mari kita berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang keempat. Petunjuk hidup baru Mazmur pasal yang ke-78 ayat yang keempat berbunyi demikian. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Amin. Kita akan menutup ibadah kita bersama-sama anak-anak. Yakinlah bahwa di dalam kehidupan kita ada satu sobat kita yang selalu setia, yaitu Tuhan Yesus. Mari kita hidupkan pujian di jalan hidupku untuk menutup ibadah kita pada saat ini. Sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas dan
anak-anakku sekalian, kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Ya anak-anakku semua, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat mengikuti, menjalani hidup karunia Tuhan, tetap semangat mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah, baik secara online maupun mungkin anak-anak sudah ada yang kembali ke sekolah bersama dengan teman-temannya. Sampai jumpa di ibadah yang berikutnya. Bye. Bye.